Kubah masjid roboh saat ceramah tarawih di Makassar. 12 jemaah luka-luka. Tiga pekerja bangunan tertimpa tembok yang tengah dicor di Kembangan, Jakarta Barat. Satu di antaranya meninggal dunia. Orang tewas akibat tornado di Alabama. Presiden Joe Biden deklarasikan status darurat tornado. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Bri Banatenaya. Dan saya Ayah Dufus, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai News Pagi dengan informasi 2 kelompok remaja tawuran di tengah permukiman penduduk di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya pemirsa, tawuran terjadi saat salah satu kelompok tengah berkeliling membangunkan sahur. Tawuran pecah pada Minggu dini hari antara 2 kelompok remaja di permukiman Jalan Kebun Plati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam, besi, batu hingga petasan. Menurut warga, tawuran terjadi saat salah satu kelompok remaja tengah berkeliling membangunkan sahur. Namun tiba-tiba muncul kelompok remaja lain dari kampung sebelah. Tawuran diduga dipicu saling ledek saat mereka berpapasan. Anak itu pada lari-larian, saya pikir ya gimana nggak tahu ya. Yang dari sana nyerang. Setelah itu udah makan botol itu. Perkataannya apa saya juga kurang tahu. Pakai botol segala macam. Iya, botol. Ada bawa senjata tajam atau Ada celurit, pedang sama besi. Warga berharap adanya patroli keliling dari pihak kepolisian. Mereka khawatir aksi tawuran kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim kepolisian membubarkan kelompok pemuda di Jakarta Timur yang diduga hendak tawuran. Kejar-kejaran terjadi hingga polisi menembakkan gas air mata. Inilah aksi kejar-kejaran yang terjadi antara tim patroli Polres Metro Jakarta Timur saat membubarkan sekelompok pemuda yang hendak tawuran di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Sejumlah pemuda ini panik dan berhamburan saat patroli polisi mengepung mereka dengan sepeda motor. Kejar-kejaran pun terjadi hingga patroli terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. 3 pemuda ditangkap saat bersembunyi di permukiman warga. Dari ketiganya, polisi menyita sebatang kayu dan sarung yang bagian atasnya telah diikat. Ketiga pemuda ini kemudian diamankan ke Mapolres Jakarta Timur untuk didata lebih lanjut. Sempat ada yang mau tawuran, namun sudah kita bubarkan. Sebelum mereka melakukan kegiatan tawuran, maka kita bubarkan karena ada informasi dari masyarakat, maka kebetulan kita sedang patroli, secepatnya kita langsung ke TKP. Selain melakukan patroli pencegahan aksi tawuran, dalam operasi Cipta Kondisi ini polisi juga menyasar konvoi kendaraan bermotor yang melakukan aksi sahur on the road. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali terlibat tawuran. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, pemirsa, pemuda terlibat bentrok dengan menggunakan anak panah dan batu. Inilah aksi saling lempar petasan antara 2 kelompok remaja di Jalan Transyogi, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu dini hari. Jika biasanya mereka melakukan tawuran di dalam area kompleks, para remaja ini malah nekat tawuran di lokasi yang hanya berjarak kurang 1 km dari Mapolsek Cilengsi. Aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja ini hampir tiap malam terjadi menjelang sahur. tapi kata orang ada tawuran bang. Ya, cuman ramai ya bang katanya. Ya. Nah, itu gimana bang? Sebagai warga gimana?
Ya kalau bisa sih diperamankan supaya tidak ada tawuran lagi, kasihan orang yang dagang di sini dan juga orang hewan. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan adanya aksi tawuran antar kelompok pemuda. Dua kelompok warga yang tawuran didominasi pada remaja usia belasan tahun. Mereka pun saling serang menggunakan batu dan busur panah. Penyebab terjadinya tawuran belum diketahui polisi. Meski begitu, polisi juga sudah mengantongi beberapa pelaku yang terlibat tawuran. Dari tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, guna menjaga keamanan di bulan Ramadan, polisi gelar razia aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Razia digelar di sejumlah wilayah di Kota Mataram, NTB, dan kawasan raya Bypass Mojo Agung, Jawa Timur. Petugas kepolisian mengamankan 30 unit motor saat melakukan penertiban balapan liar di Jalan Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon dari laporan masyarakat terkait aksi balap liar yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Motor nantinya kita akan berikan tilang penindakan pelanggaran berupa tilang manual. Kendaraan-kendaraan tersebut bisa disinyalir melakukan balapan liar ataupun menonton balapan liar. Apabila diketemukan kendaraan tersebut juga menggunakan knalpot brong, tentunya tetap kita akan melaksanakan tilang. Pemilik bisa mengambil setelah jatuh tempo batas waktu sidang pengadilan. Sementara itu di kawasan Jalan Raya Bypass Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu pagi polisi membubarkan aksi balap liar. Petugas membawa pentungan kayu guna menghadang para pelaku balap liar. Sebagian pembalap liar kabur ke arah perkampungan. Meski demikian, mereka tak bisa melarikan diri karena di ujung jalan sudah dihadang oleh warga. Seorang pembalap liar yang hendak kabur justru menabrak wanita pengguna jalan yang sedang melintas. Para pelaku yang berhasil diamankan digiring menuju Mapolsek Mojo Agung dengan berjalan kaki mendorong motornya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan Premana Tenaya. Pemirsa, gudang dan tempat penampungan hewan kurban di Pondok Kopi, Jakarta Timur pada Minggu malam terbakar. Akibatnya ratusan kambing mati dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Kobaran api, asap tebal, dan sejumlah ledakan muncul dari gudang dan penampungan hewan kurban di Jalan Melaka Baru, Kampung Bojong, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Minggu malam. Akibatnya, 132 ekor kambing mati terbakar. 2 truk dan 1 sepeda motor turut ludes dilalap api. Petugas dari Sudin-Damkar Jakarta Timur langsung berusaha memadamkan api. Kalau awalnya kami nggak tahu, karena kami kemarin memang belum ada orang, api sudah tinggi. Selesai sholat, api sudah membumbung tinggi. Alhamdulillah ini terbakar adalah lapak ya, lapak yang isinya ini ada barang-barang dan ada hewan juga. Tadi dari sebelah depan saya sini, api menjalar ke sebelah kiri. Di sana jalan juga ada hewan, kami ada buru, ada sapi juga, dan 2 truk terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 16 mobil damkar. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun api diduga berasal dari tempat usaha tenda pernikahan. Kerugian diperkirakan mencapai setengah miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah gudang reparasi alat olahraga di Kelapa Gading, Jakarta Utara ludes terbakar pada Minggu pagi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Gudang yang dijadikan tempat reparasi alat olahraga di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara ludes terbakar. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kelapa Gading yang berada di lokasi bahu-membahu memadamkan kobaran api. Diduga api berasal dari korsleting listrik hingga merambat ke sejumlah barang yang mudah terbakar. Security Pak Ade namanya itu langsung dia melaksanakan penanganan awal, yaitu pemadaman dengan apa yang ada, dan ternyata tidak mampu sehingga menghubungi pemadam.
kami hubungin, masih minta menuju ke TKP, kurang lebih 10 menit saya sampai kami sampai tujuan dan kita laksanakan pemadaman kurang lebih 15 menit sudah selesai. Setelah menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah kapal tanker bermuatan minyak terbakar di Pantai Ampenan, Mataram. Warga sekitar panik karena sempat mendengar ledakan. Kapal tanker bermuatan bahan bakar minyak terbakar di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran diperkirakan terjadi pada Minggu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Warga sempat mendengar ledakan keras sebelum kapal naas itu terbakar. Jam berapa kejadiannya? Jam 3 kurang. Jam 3 kurang. Itu dia baru datang atau? Ini dia mau datang. Baru datang. Benar itu berangkat ini Masuk. Oh, itu ya berangkat gitu, ya. Iya. Ada suara ledakan tadi? Ada. Keras ya? Satu kali ya. Kayak suara petir yang itu. Kapal jenis tanker yang terbakar ini baru tiba di pelabuhan Ampenan dan hendak bongkar muat di depo Pertamina Ampenan. Sementara belum diketahui penyebab terbakarnya kapal, kerugian, serta jumlah korban jiwa. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kubah Masjid Iftifakul Jannah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tiba-tiba roboh saat pelaksanaan ceramah tarawih Minggu malam. Akibatnya pemirsa belasan jemaah luka-luka. Suasana di Masjid Iftifakul Jannah, Kelurahan Patinggalowang, Makassar, Sulawesi Selatan Minggu malam mencekam. Kubah masjid tiba-tiba roboh di tengah ceramah tarawih. Jemaah pun panik dan berhamburan keluar masjid. Namun sebagian lainnya tak bisa menghindar dan tertimpa reruntuhan. Akibatnya 12 jemaah luka-luka. 10 diantara yang dirawat di Rumah Sakit Jala Amari Angkatan Laut, sementara 2 lainnya dirawat di Rumah Sakit Akademis Kota Makassar dan Puskesmas Patinggalowang. Kejadiannya kapan ya? Tadi pas ceramah tarawih. Belum tarawih ya? Iya. Jadi korbannya sudah dibawa pulang semua? Terbagi-bagi, ada di akademis, ada di Angkatan Laut. Tapi alhamdulillah tidak ada yang kritis. Dugaan sementara kubah masjid roboh karena faktor usia bangunan. Garis polisi dipasang untuk mencegah warga mendekati lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Akibat ban selip, truk pengangkut barang bekas terguling di ruas jalan tol. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk pengangkut barang bekas mesin fotokopi menabrak pembatas jalan dan terguling di ruas jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 11 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Hal ini terjadi akibat truk alami selip ban saat melalui di jalan tol yang usai diguyur hujan deras. Beruntung pada saat kejadian, jarak antara truk dengan kendaraan lainnya yang berada di belakang berjauhan, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang lebih fatal. Alhamdulillah minim, tidak ada korban sama sekali, cuma hanya medan aja. Supir truk gitu Pak? Ya? Supir truk kondisinya gimana Pak? Supir truk kondisinya seperti apa? Alhamdulillah. Diketahui sopir dan kernet truk selamat, sementara itu guna evakuasi truk dilakukan dengan menggunakan kendaraan derek. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Cikunir menuju Cikampek sempat tersendat dan menggulir hingga mencapai 3 km. Kini kasus tersebut ditangani petugas unit laka PJR Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan botol minuman keras dan oplosan disita petugas di dalam razia di Kendal, Jawa Tengah. Ya, iNews Pagi akan segera kembali segera, pemirsa.